Alhamdulillah, kita sekarang sudah melewati dua kali salat Jum'ah di bulan yang agung ini. Bulan yang di dalamnya penuh dengan tarbiyah ilahiyah nabawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyah seluruh hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan, satu dengan saum. Dua, dengan salat tarawih, qiyamu Ramadan. Istilahnya qiyamu Ramadan, ada qiyamul lail, kalau qiyamul lail umum, Ramadan luar Ramadan. Ada qiyamu Ramadan khusus. Makanya dalam niat salat tarawih, ya, kalau tidak dengan nama tarawih, boleh diganti dengan nama qiyamu Ramadan. Sholli raka'ataini min qiyami Ramadan. Yang ketiga, dengan berjamaahnya. Perintahan berjamaah lain dengan perintahan sholatnya. Yang keempat, dengan membaca kunut di malam ke-16, An-Nisfus Tsani, setengahnya Ramadan, yang keduanya. Ramadan bagi dua, ada setengah yang awal yaitu malam 15, ada setengah yang kedua yaitu malam 16 sampai akhir. Ini perintahan yang khusus. Ada lagi yang menyangkut dengan doa, yang perintahan khusus berdasarkan hadis. Di antaranya adalah memperbanyak membaca syahadat, lalu memperbanyak meminta kepada Allah Ta'ala surga dan keridhaannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta diselamatkan dari azab Allah, dari murka Allah. Ini supaya sering diucapkan. Lalu dalam hal doa yang berkaitan dengan Ramadan adalah seperti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya, yaitu memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dijamakkan boleh fa'fu anna, tambah ya karim, silakan. Ziyadah dalam doa, ya, dari ulama la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Ini yang berkaitan dengan hadis. Lalu di dalam Ramadan ada yang, ya, diperintahkan apa? Lebihnya sekarang, ya, lebih memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak sedekah. Ini di bulan luar juga sama diperintahkan, cuma di Ramadan lebih.
Berbeda dengan saum Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Berbeda dengan qiyam Ramadan, tarawih, gak ada di luar Ramadan. Ya. Ada lagi berjamaah dalam salat witirnya. Ini khusus di bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Seperti juga kunut, ya, di dalam salat witir, di akhirnya, dari mulai malam 16 sampai akhir, tidak ada di luar Ramadan. Jadi yang tidak ada di luar Ramadan itu, satu adalah apa? Saum Ramadan. Kedua, salat tarawih atau qiyam Ramadan. Ketiga adalah kunut, ya, di salat witir, dari mulai malam 16 sampai akhir. Keempat adalah berjamaahnya. Berjamaah apa? Berjamaah tarawih, lalu berjamaah witir, yang mana tidak ada di luar Ramadan berjamaah witir, karena witir tidak disunnahkan berjamaah di luar Ramadan. Kalau Ramadan ada sunnah berjamaah. Ada yang khusus ini 4. Lalu tambahan doa tadi. Lalu ada lagi apa? Lebih memperbagus dan memperbanyak. Kalau memperbagus dari sisi kualitas, kalau memperbanyak sisi kuantitas. Memperbagus dan memperbanyak. Baca Quran, zikir, ya, sholawat, sedekah, dan warna-warni amal kebaikan, hatta dalam sholat sekalipun, sehingga banyak yang insyaallah orang-orang soleh tambah sholatnya dengan tahajud, ya, siangnya juga sholat. Dalam sholat itu baca Quran. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau di bulan Ramadan khusus baca Qur'annya dalam sholat saja 2 khataman Quran siang, 2 khataman Quran itu siang 1 khataman, malam 1 khataman, khusus di dalam sholat. Ingat, khusus dalam sholat. Ini sholatnya sholat sunnah. Kalau malam dalam qiyamul lail, siang dalam sholat sunnah yang mutlaqah, ya. Setiap 1 rakaat 50 ayat. Jadi kalau 1 khataman Quran berapa ratus rakaat? Setiap 1 rakaatnya 50 ayat. Siang begitu, malam begitu. Allah, selain tarawih berjamaah dengan umum. Kalau berjamaah dengan umum disesuaikan dengan kemampuan umum, ya. Luar daripada itu salat lagi, ya, membaca Quran di dalam salat, karena membaca Quran di dalam salat jauh lebih besar pahalanya ketimbang membaca Quran di luar salat. Walaupun salatnya salat sunnah mutlak, salat sunat mutlakah, ya. Dan banyak juga para ulama yang seperti itu, dan banyak juga orang-orang soleh yang, ya, seperti di Tarim. Di Tarim itu sholatnya kayak di di Jelegong, di Bojong, ya. Jadi ada 2 kelompok. Satu sholat yang tarawehnya yang ba'da isya awal, ba'da sholat isya, dan sholat isyanya di awal waktu, ya. Kalau lain, ya, kelompok yang sholat tarawihnya mulai jam 10 malam, ya, mulai jam 10, baca Qurannya 2 juz dalam tarawih, dan witirnya 11. Nah, di Tarim banyak, malah ada yang awal, ada yang agak tengah, ada yang tengah malam. Salat tarawih itu berjamaah, jumlah besar. Kalau di sana orang-orang soleh, ya kan, masya Allah, saking cintanya kepada salat, ya,
cintanya kepada amal soleh, jadi ikut terus dari mulai sholat awal, lalu ikut lagi di mana ini, kampung mana ya ada yang sholat, yang setelah itu yang bisa ikut berjamaah ikut, lalu di mana lagi, kampung mana lagi, masjid mana lagi yang bisa sholat lagi ikut lagi. Lalu terus keliling ikut. Ada yang sholat taraweh di waktu lewat tengah malam, ikut lagi, jadi beberapa kali ikut salat berjamaah. Allah, di kita ya untung-untungan bisa salat tarawih 20 rakaat aja sudah alhamdulillah, malah bisa salat tarawih 8 rakaat aja udah alhamdulillah, malah bisa salat isya doang juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbanyak oleh kita ya, ini disunnahkan, diperbanyak warna-warni amal soleh, diperbanyak apa saja amal soleh, dan menjaga sholat berjamaah dalam sholat fardu semuanya terus lebih ditandeskan, lebih dikuatkan lagi di bulan Ramadan. Walaupun berjamaah dalam sholat fardu di bulan Ramadan juga masuknya kepada fardu kifayah. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih dijaga lagi. Lalu ada lagi di bulan Ramadan yang lebih lagi apa, i'tikaf. Di luar Ramadan i'tikaf sama disunnahkan, tapi di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Banyak duduk di masjid, kan? I'tikaf, niatnya i'tikaf di masjid. Nah, kalau i'tikaf harus dalam masjid, tidak bisa i'tikaf di rumah, nggak bisa. Nah, i'tikaf khusus di masjid. Nah, hatta di serambinya seperti ini masjid itu kan bukan. Nah, i'tikaf nggak bisa di sebelah sana, ya, karena yang disebut masjidnya di sini, jadi harus masuk dulu ke sini. Nggak boleh di sana. Beda dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid bisa di sana, di serambinya itu tuh di sana. Itu sholat tahiyatan di masjid, karena penghormatan ke masjid itu bisa di situnya. Tapi kalau i'tikafnya harus fi nafsil masjid, ya, harus di betul-betul masjidnya, jangan di tempat yang diikhtilafkan. Karena kalau di serambinya itu nanti diikhtilafkan, sebagian memasukkan ke masjid, sebagian tidak memasukkan ke masjid, sehingga sebagian membolehkan bagi wanita yang haid duduk di sana, sebagian juga tidak membolehkan. Nah, sekarang yang berkaitan dengan saum, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, perintahkan saum sama. Kutiba alaikumus syiyam, telah difardukan kepada kalian semua saum Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah difardukannya saum Ramadan ini kepada orang-orang yang sebelum kalian, umat para rasul terdahulu. Walaupun hilang sekarang, tidak ada, ya, karena digeser-geser oleh mereka, ya. Biasa Ramadan pas musim panas, akhirnya tidak mampu datang ke kiainya, ke ulamanya, sama mereka minta fatwa. Nah, tidak mampu nggak apa-apa, nanti qada aja kalau sudah masuk bulan yang bukan bulan bukan musim kemarau, masuk ke musim yang tidak kemarau, sudah lewat musim kemarau, nanti qada sana, ya, kalau betul-betul tidak kuat.
Akhirnya banyak rame-rame, ya. Akhirnya rame-rame, akhirnya berjamaah semuanya, nggak pada saum, ya. Lalu di bulan yang sudah lewat Ramadan, rame kodok saum. Lama kelamaan kodok juga nggak ada. Akhirnya Ramadan nggak ada, kodok nggak ada. Udah wassalam. Sampai sekarang ini, insyaallah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat tentang hikmah saum Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Subhanallah. Fahami oleh kita, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dan di sini la'alla, kalau dalam firman Allah, kan, bukan maknanya seperti perkataan selain Allah. Apa la'alla? Taraji, taraji, tawakku, harapan, mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, ya kan? Lah, bukan. Kalau dalam firman Allah tidak ada mudah-mudahan. Kalau dalam firman Allah pasti, ya kan? La'allakum tattaqun, pasti kalian jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan orang yang sangat mahal. Orang yang bertakwa kan orang yang mulia, ya kan? Karena kaidah di dalam agama, yaitu kaidah menurut Allah. Kaidah ketakwaan, barometer keagungan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau menurut Allah beda dengan menurut manusia. Kalau menurut manusia, yang punya gelar itu yang mulia, punya jabatan dunia itu yang mulia. Lalu ya, kalau dia punya kekuatan, itu yang mulia. Kalau banyak duit, itu yang mulia, itu kan. Kalau sohor, bisa nyanyi, bisa apalah gitu kan, itu yang mulia. Nah, ini ya barometer kemuliaan menurut manusia. Kalau menurut Allah, indallah, inna akramakum indallah, menurut Allah bukan itu. Atqakum, takwa. Siapa yang lebih mulia? Dan kapan manusia mulai dia memiliki kemuliaan di sisi Allah? Ketika dia memiliki ketakwaan. Kapan manusia bisa lebih mulia di sisi Allah? Ketika lebih bagus kualitas dan lebih banyak kuantitas ketakwaannya. Jangan kualitas saja, ya. Karena suka dipakai dalil itu oleh orang-orang yang ngedul, oleh orang-orang yang malas. Oh, nggak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Itu kan? Sedekah nggak usah banyak-banyak. Dari mana bahasa nggak usah? Kan? Kalau yang penting ikhlas benar, tapi kalau nggak usah banyak-banyak, dari mana itu dalilnya? Ya, pahami, ya. Bagaimana kalau yang banyak ikhlas? Kalah kita, ya, kita ngambil yang sedikit, yang penting ikhlas, yang lain banyak ikhlas. Ya, daripada sholat tarawih 20 rakaat gak ikhlas, lebih baik 2 ya, daripada yang gak ikhlas. Bagaimana kalau dengan yang ikhlas semua? Ya kalah dong. Ya ternyata yang 2 juga gak ikhlas malah. Akhirnya sifir itu 0. 0, 0. Insya Allah 0 kan gak ada nilai, ya. 0 itu gak ada nilai. 0 itu punya nilai kalau sudah ada huruf yang lainnya, baru ada nilai, ya. Kalau 0 doang gak ada nilai. 1,
Kasih 1 baru ada nilai 2, di 3 dan sebagainya, gitu kan. Baru 0 ada nilai. Tambah 0 lebih besar lagi nilainya. Tapi kalau 0 doang nggak ada nilai. Ya. Jadi menurut Allah mulia itu hanya dengan apa? Takwa. Jadi tadi koreksi dari khotib ya. Jangan pakai salah satu faktor penyebab, tapi satu-satunya faktor penyebab. Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi satu-satunya. Tidak salah satu, cuma satu itu. Hanya takwa. Hanya takwa. Takwa itu gabungan dari iman. Di dalamnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Semuanya disebut takwa. Di dalamnya ada ilmu, takwa itu ilmiah. Di dalamnya ada amal, takwa itu amaliyah. Di dalamnya ada dakwah, takwa itu da'wiyah, ta'limiyah, tabligiyah. Kan? Dibingkai dengan bingkai takwa semuanya. Kita ngaji sedang bertakwa, mencari ilmu takwa, mengamalkan ilmu apa saja takwa, kan? Dakwah takwa. Iman takwa, Islam takwa, ihsan takwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan at-taqwa, takwa itu a'laha la ilaha illallah. Tingkatan takwa yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, ma'rifat kepada Allah. Takwa yang paling tinggi. Wadnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling bawah takwa itu apa? Ada bau-bau tuh, sampah, gitu kan? Di jalan ambil. Itu takwa yang paling bawah. Ada batu, kerikil, kalau diinjak orang sakit, bisa celaka. Kalau digilas ban motor, gitu kan? Atau mobil atau sepeda, nanti bisa terjatuh atau bisa kempes bannya atau bisa apa naon mecal teh bukan batunya. Nah, kita tergilas ban, itu batunya bisa loncat, bisa terbang, kena kaca, kena barang, kena orang ya. Nah, itu namanya adza. Imatatul adza 'anit thariq, itu namanya adza. Seperti apa lagi? Adza itu seperti yang menjijikkan. Bau-bau. Ada bau, ada kotoran, ada apa di jalan, bau di jalan ini, itu kan? Di jalan orang melewat. Ya. Coba singkirkan itu kotoran-kotoran itu. Yang bau-baunya jangan sampai bau, singkirkan, ya. Itu namanya imatatul adza 'anit thariq. Nah, ini takwa yang paling rendah. Kita baca salam ketika ketemu dengan orang, menjawab salam, semua takwa. Salaman takwa, rangkul-rangkulan takwa, senyum manis di hadapan sesama juga takwa. Nah, takwa itu mencakup semua. Maka cukup wasiat dengan takwa. Ya. Nah, asal takwa di mana? Hahuna di sini. Asal takwa di sini. Kata Nabi. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya yang agung. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yakni asal usul takwa di sini. Ya. Akar daripada takwa di sini. Tumbuh nanti pohonnya, batang-batangnya keluar semuanya, daun-daunnya, buah-buahnya segala macam. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, semuanya lahir ketakwaan. Kan? Subhanallah. Keberkahannya kemana-mana dari takwa itu. Ya. Dan yang menjadi asal usul keberkahan itu takwa. Sampai ke pakaian takwa, berkah takwa itu bisa nempel. Makanan, minuman, tempat, rumah, kendaraan, semuanya, daerah bisa penuh dengan keberkahan, ketakwaan seseorang. Bisa kepada
keluarga, anak cucu kita yang belum lahir di kemudian hari bisa dapat barokah dari takwanya leluhur. Ya. Barokahnya itu kemana-mana, buahnya itu takwa itu. Akarnya di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi di sini. Kalau di sini nggak ada takwa, ya, namanya pohon-pohonan. Solatan. Semuanya sauman. Sodakohan. Amalnya juga amal-amalan. Walhasil semua ketakwaan yang tidak berasal dari ketakwaan hati, semuanya bohong. Semuanya bohong. Jadi ketakwaan itu ya, harus ditumbuhkan di mana? Di hati. Ditanam di mana? Di hati. Nah, lalu akan bercabang. Ya, keluar. Hatinya rindang dengan takwa, lalu jasadnya, amal jasadnya rindang dengan takwa. Semuanya anggotanya rindang dengan takwa, baru segala ketakwaan yang dilakukan oleh jasad yang merupakan cabang-cabang dari ketakwaan yang ada dalam hatinya, itu semuanya akan menjadi sebab tambah kemuliaan yang tidak ada ujungnya. Tapi at-taqwa hahuna, takwa itu asalnya di mana? Di sini. Fahami oleh kita la'allakum tattaqun. Artinya kalau kalian puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, pasti kalian jadi hamba yang bertakwa. Artinya jadi hamba yang mulia di sisi Allah. Jadi hamba yang penuh keberkahan. Ingat, jadi hamba yang penuh rahmat Allah. Jadi hamba yang penuh segala anugerah Allah. Artinya dalam saum Ramadan ada sir, ada rahasia kemuliaan. Ada rahasia kemuliaan. Ingat. Daripada rahasia ketakwaan. Maka orang-orang yang faham kepada bab ini, mereka betul-betul menjalankan saumnya ya, dengan penuh penjagaan ketat. Dibaguskan saumnya. Agar apa? Agar bisa membuahkan takwa. Dan agar bisa membuahkan takwa. Tidak asal-asalan saumnya. Tapi saum Ramadannya betul-betul Masya Allah ya, ilmunya sahih. Praktek saumnya juga bagus sekali. Di dalam saumnya menjaga hati dari semua ingatan-ingatan, niat-niat, pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan, hayalan-hayalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dipenuhi alam hatinya dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Dipenuhi hatinya dengan munajat kepada Allah, dengan istighfar. Dipenuhi hatinya dengan akhlak mulia kepada Allah. Dipenuhi hatinya dengan keyakinan, kecintaan, ta'zim kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Dan kepada para kekasih Allah, khususnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi hatinya. Ya, dipenuhi hatinya. Dengan semua akhlak hati yang agung, amal hati yang agung, ucapan-ucapan hati yang agung. Perasaan-perasaan yang semuanya diridhoi Allah, fikiran-fikiran yang semuanya dicintai Allah, niat-niat yang semuanya diagungkan oleh Allah. Penuhi. Jangan sampai ada pemikiran, ada niat, ada dosa. Nah, bahkan tingkatan orang-orang yang sangat agung dalam saum dari mulai subuh sampai maghrib itu hatinya tidak pernah meleng,
tidak pernah melenceng pandangan hatinya dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dari mulai subuh sampai maghrib hatinya tidak pernah melenceng dikit aja. Mazagol basuru wa ma tagha. Mazagol basuru wa ma tagha. Sedikit pun tidak pernah melenceng pandangan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tawajjuh. Tawajjuh itu menghadap hati ini kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Bapak lagi ngos dulu ya. Sana umanya sama Salim di sana. Ke rumah Bapak juga. Allah, Masya Allah. Jadi ke rumah Bapak dulu. Masya Allah. Jadi mumpung kita di bulan Ramadan, di mana saum Ramadan ini adalah amalan yang membentuk ketakwaan kepada Allah. Ingat, yang membentuk ketakwaan kepada Allah, membentuk pribadi yang takwa, hamba yang takwa kepada Allah melalui saum ini. Naum saum yang mana? Ya? Saum yang mana? Adalah saumnya orang-orang yang menjaga dari segala hal yang tidak diridhai, yang melakukan segala hal yang diridhai. Ketika di dalam saumnya bisa melakukan perintah Allah yang Allah ridhai, menjauhi segala larangan Allah yang Allah tidak ridha. Ingat 30 hari atau 29 hari dilewati, Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Artinya pasti kalian menjadi hamba Allah yang takwa. Ini pasti. Janji siapa? Janji Allah. Pasti kalian jadi hamba yang takwa. Artinya bukan kalian jadi hamba yang takwa hanya di bulan Ramadan saja. Tapi kalian itu akan jadi hamba yang takwa sampai kalian mati. Jika di satu momen Ramadan kalian saum dengan sebetul-betulnya, memenuhi Ramadan dengan ketakwaan, dengan amal saleh, zahirnya batinnya, menjauhi segala hal yang dibenci oleh Allah, zahirnya dan batinnya, maka sebulan Ramadan itu bisa menjadikan kamu sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah sampai kamu menghadap Allah. Sampai kamu menghadap Allah. Athar, pengaruh daripada takwa luar biasa seperti itu. Karena la'allakum tattaqun bukan fi syahri Ramadan faqat. Pasti kalian jadi hamba yang bertakwa hanya di bulan Ramadan saja. La, la'allakum tattaqun ila an tamutu wa ila an talqaw rabbakum. Sampai kalian mati, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, jadi ini harus jadi PR kita. Dan ini harus jadi bahan koreksi kita. Ketika kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 11 bulan setelahnya, lalu kita ternyata menjadi manusia yang bajingan, manusia yang durhaka di 11 bulan, bulan yang mana saja, hari yang mana saja, ketahuilah bahwa saum yang kemarin belum membentuk ketakwaan yang sebetulnya. Ya, karena saum, ingat, yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun akan membentuk ketakwaan dalam hidup. Semuanya dalam hidup ini akan membentuk ketakwaan dalam hidup ini. Makanya orang-orang yang faham kepada apa yang Buya katakan ini, mereka dalam Ramadan betul-betul menjaga hati, menjaga semua anggota badan dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya.
dan juga memenuhinya dengan segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Baik amalan hati maupun amalan jasad. Basah. Ini dengan warna-warni zikir. Matanya penuh dengan amal soleh. Amal soleh mata, amal soleh telinga, amal soleh semua. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Terus minta kepada Allah agar Ramadan ini Ramadan yang menghasilkan janji Allah la'allakum tattaqun kepada kita ini, bukan kepada yang lain, kepada kita, sehingga kita di bulan Ramadan dan setelahnya sampai kita menghadap Allah betul-betul menjadi hamba Allah yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan saum dengan sebetul-betulnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah di satu Ramadan ini akan membentuk pribadi hamba yang takwa kepada Allah, yang mulia di sisi Allah selama hidupnya. Lalu ketika bertemu dengan Ramadan yang kedua, lalu saumnya seperti yang tadi lagi, seperti yang pertama lagi, maka ini akan meningkatkan, baru ada peningkatan. Meningkatkan kualitas ketakwaannya, tingkatkan oleh Allah. Meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Masya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum Ramadan, yang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik sebelumnya, lalu minimal ketika di tahun kedua hijrah, karena Ramadan diperintahkan, diwajibkan di tahun kedua hijrah. Setelah Rasulullah di Madinah, di Makkah belum ada saum Ramadan. Ya, di Madinah tahun pertama belum ada saum Ramadan. Begitu tahun kedua datang perintah saum Ramadan. Perintah zakat fitrah di sana juga. Ya, Idul Fitri di sana juga. Ya. Pas tahun kedua Rasulullah SAW wafat di tahun ke-10. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW tidak saum, kan? Kecuali berapa tahun. Nah, pahami oleh kita. Kan di Madinah dari hijrah sampai wafat 10 tahun. Sementara Rasulullah saum di tahun yang kedua. Ya, tahun kedua. Jadi berapa tahun? 9. Saum Ramadan. Sahabat Nabi yang masuk Islam, dan ketika sebelumnya yang hidup bersama Nabi sampai di Madinah, sampai wafat Nabi, kan, hidup bersama Nabi, menjalankan saum berapa kali? Ya, ada yang saumnya 7 kali bersama Nabi, ada yang 6 kali bersama, ada yang 1 kali saum bersama Nabi. Kan? Yang masuk Islam ketika Nabi pas mendekati wafat, kan? 1 kali saum bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, saumnya bersama Nabi, Masya Allah. Ya, sholat berjamaah bersama Nabi, wirid bersama Nabi, Masya Allah. Berjuang bersama Nabi, medan perang bersama Nabi, buka saum bersama Nabi, sahur bersama Nabi. Subhanallah. Nah, bagaimana derajat sahabat tersebut, kemuliaannya di sisi Allah. Allah. Maka kita alhamdulillah sekarang sudah masuk ke hari keberapa? Hari ke-11, ya. Hari ke-11. Karena pertama kita saum hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu 10. Selasa, Rabu, Kamis itu 10. Nah, jadi sekarang hari ke-11, Jumat, Sabtu, Ahad, berarti tanggal 20 hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, berarti tanggal 30 Ramadan hari Rabu. Tapi kan Ramadan mungkin 29 hari, berarti sampai hari Selasa. Mungkin juga 30 hari, berarti sampai hari Rabu. Kalau Ramadannya 29, hari Selasa terakhir, berarti malam Id, malam Rabu. Hari Id, hari Rabu. Kalau Ramadan ini 30 hari, berarti sampai Rabu. Malam Id, malam takbiran, malam Kamis.
Hari Id, hari Kamis, sholat Id di hari Kamis. Namun kalau Buya lihat derajat bulan di awal dan bagaimana larinya bulan, Buya menyangka ini 30 hari. Dan karena kalau di 29 hari ini akan sulit kelihatan bulan. Sulit kelihatan bulan. Kalau nanti pada hari Selasa, pada hari Selasa, lalu Selasa sore, lalu melihat bulan, akan sulit kelihatan. Kalau menurut perhitungan Buya ini, ya, jadi kelihatannya bulan mulai bisa kelihatan itu di malam Kamis. Jadi malam Kamis. Kalau kelihatan berarti tanggal 1-nya hari Kamis. Ya, berarti malam Idnya malam Kamis, malam takbirannya. Hari Idnya hari Kamis. Kalau melihat derajat bulan sebelumnya, ya. Tapi nanti lihat nanti bagaimana nanti saja. Itu namanya juga prakiraan. Tidak bisa jadi hukum. Namanya prakiraan. Ya, sekedar ilmiah saja, prakiraan. Nah, cuaca gitu kan, ada prakiraan dan sebagainya. Ya. Allah, 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 Allah. Nah, maka kita semuanya terus membangun sebaik-baiknya saum agar menjadi hamba yang bertakwa. Ambil janji Allah, la'allakum tattaqun. La'alla di sini apa? Bukan la litaraji wala litawaqqu, lakin litahqiq. Ya, litahqiq, la'allakum tattaqun. Pasti kalian jadi hamba yang bertakwa. Artinya kalau jadi hamba bertakwa, lihat dalam ayat-ayat lain tentang janji-janji Allah bagi hambanya yang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan? Wa may yattaqillah. Terus apa lagi? Dalam ayat-ayat lainnya tentang takwa itu bagaimana? Lihat dalam kitab An-Nasihud Diniyah, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala masyaallah menjelaskan tentang anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa berdasarkan ayat-ayat Quran sampai akan mendapatkan ilmu laduni. Orang yang bertakwa itu mendapatkan ilmu laduni sehingga banyak yang bertanya ke Buya, bagaimana saya mendapatkan ilmu laduni? Gampang. Ilmu laduni itu cara kuncinya takwa. Kalau bisa takwa kepada Allah sebetul-betulnya, wa yu'allimkumullah. Nah, wa yu'allimkumullah. Pasti oleh Allah diajari. Orang yang takwa kepada Allah akan datang ilmu laduni kepada hatinya sehingga dia mengenal kepada ma'anil Quran wal hadis bukan menurut aklinya dan dia tidak menerima daripada gurunya, kan? Dia tidak melihat dalam kitab-kitabnya karena mungkin mutolaahnya tidak terlalu luas atau mungkin juga kitabnya tidak terlalu banyak, gitu kan? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang mana dia tidak pernah mendengar dari gurunya, tidak pernah mendengar. Nah, tidak pernah melihat dari kitab-kitab ulama, gitu kan? Nah, dia menerima ilmu-ilmu ma'anil Quran wa ma'anis sunnah. Makna Quran dan makna sunnah. Ya. Sehingga kalau kita melihat bahasan-bahasan para ulama-ulama yang sudah dikasih ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan-bahasannya itu semuanya bahasan-bahasan yang ajib. Bahasan-bahasan yang mengagetkan, itu kan. Tafsiran-tafsiran yang mengagetkan, Nah, itu adalah dari ilmu laduni ini. Ilmu laduni bisa didapat dengan apa? At-taqwa. Dengan takwa. Artinya la'allakum tattaqun, segala yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang takwa, kalian akan meraihnya. Kan?
Bagaimana caranya? Caranya kamu harus puasa Ramadan dengan sebetul-betulnya, gitu kan? Zahirnya dan batinnya. Maka pasti kamu la'allakum tattaqun. Rezeki kamu nanti dari dua jalan akan datang kepada kamu. Satu dari jalan min haitsu tahtasibun, dari jalan kamu menyangka, kamu bisnis ada perhitungannya, ini batinnya sekian, dapat. Wa min haitsu la tahtasibun, dan dari rezeki yang kamu tidak sangka, gitu kan? Dapat, gitu kan? Itulah orang yang takwa kepada Allah. Pahami? Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, bisa menjalankan saum yang sebetul-betulnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan maqam takwa yang kamil, yang sempurna, zahiran wa batinan, bijahin nabi wa sayyidil akwan sayyidil walidin adnan sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Buya mohon maaf 2 kali tidak hadir sewaktu subuh ya. Kalian nanti kalau subuh itu terus berjalan seperti biasa, aqidatul awam kalian wiridkan, setelah selesai baru nanti ada Buya menunjuk ya salah satu dari ibu kalian ya, dari istri Buya yang mengkonfirmasi ke Buya bahwa sekarang mau ngaji atau tidak. Nah, tapi kalian terus begitu, istiqomah terus begitu, insyaallah ya. Sukses. Allah yaftah alaina bifutuhil arifin, futuhil awliya wasyuhada wassalihin, futuhil anbiya wal mursalin, futuhil malaikatil muqarrabin, wa yubarik lana wa lakum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yarhamana wa iyyahum wa yastajib lana da'awatina wa da'awatihim ya akramul akramin wa yarhamur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.